Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang manusia sebagai animal educandum yang beranggotakan Dianita Pertiwi, Novia Aprianti, Rizky Aprian Saputra, dan Umi Nurjana. Manusia sebagai animal educandum. A. Pendidikan hanya untuk manusia. Jadi mengapa pendidikan ini dikatakan hanya berlaku pada manusia? Sedangkan mungkin beberapa di antara kita pernah berpikir, loh bukannya hewan yang ada di sirkus seperti gajah misalnya, mereka juga dapat dididik karena mereka menuruti apa yang diperintahkan oleh pelatihnya. Nah, ternyata hewan-hewan tersebut itu melakukan semua itu hanya menggunakan insting mereka, karena pada dasarnya hewan itu tidak dilengkapi dengan insting, tidak dilengkapi dengan akal, lain hanya dengan manusia yang mereka diciptakan dan dilengkapi dengan akal, sehingga manusia itu dapat dididik dan ilmu yang mereka dapatkan selama proses pendidikan itu dapat mereka ingat dalam jangkauan yang lebih lama. 1. Mengapa manusia harus dididik? Mungkin beberapa di antara kita pernah bertanya-tanya, mengapa sih manusia harus dididik? Emang seberapa penting sih pendidikan itu buat manusia itu sendiri? Jadi manusia itu sendiri kan sebagai objek sekaligus subjek pendidikan. Sebagai objek ya contohnya seperti kita sebagai mahasiswa ataupun siswa yang merupakan sasaran pembinaan dalam pelaksanaan pendidikan. Sedangkan sebagai objek sendiri, manusia ini khususnya manusia dewasa, mereka bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan secara moral dan berkewajiban atas perkembangan pribadi anak sebagai generasi penerusnya. Nah, dalam manusia harus dididik ini terdapat 2 alasan kuat yang menyatakan bahwa manusia itu harus dididik. Alasan yang pertama itu alasan biologis. Dalam hal ini dijelaskan bahwa manusia itu lahir tidak berdaya. Seperti yang kita ketahui bahwa bayi ketika baru lahir mereka tidak bisa melakukan apa-apa kecuali menangis. Berbeda dengan bayi dari hewan, contohnya sapi, mereka dapat berjalan setelah beberapa saat dari mereka dilahirkan. Tetapi hal tersebut tidak berlaku oleh manusia, karena manusia lahir dalam keadaan yang tidak berdaya. Maka dengan adanya pendidikan dan mereka menempuh proses pendidikan, diharapkan mereka dapat mempertahankan hidupnya dan dapat lebih mensejahterakan kehidupan mereka. Kemudian alasan yang kedua itu alasan psikososio-antropologis. Nah, dalam hal ini ditegaskan bahwa setiap manusia itu berbeda, mereka beragam dan mereka memiliki keunikannya masing-masing. Nah, dari keberagaman itulah mereka dapat saling belajar antara satu dengan yang lainnya. 2. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Dalam Sodulo 2010 merumuskan manusia sebagai animal educandum, manusia yang perlu dididik agar ia dapat melaksanakan kehidupannya sebagai manusia, agar ia dapat melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri. Nah, secara implisit, rumusan ini mencakup pula pandangan bahwa manusia itu adalah hewan yang dididik. Jadi kenapa dikatakan hewan yang dididik? Seperti kita ketahui ya, bahwa manusia dan hewan itu memiliki kesamaan struktur, terutama pada hewan mamalia. Strukturnya hampir sama dengan manusia. Hewan juga membutuhkan makan seperti kita, hewan juga memiliki nafsu, namun yang membedakan antara hewan dan manusia hanyalah akalnya. Nah, manusia sebagai makhluk yang dapat dididik pun ada 2 alasan kuat yang mendasari hal tersebut. Alasan yang pertama, alasan secara biologis. Dijelaskan bahwa manusia yang lahir itu tidak berdaya. Kemudian mereka memiliki
potensinya masing-masing yang dapat dikembangkan melalui proses pendidikan tersebut. Nah, dengan adanya pendidikan, tentu saja potensi yang mereka miliki ini akan lebih terlihat dan mereka bisa mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki itu. Kemudian alasan yang kedua itu alasan psikososio-antropologis, bahwasanya manusia ini beragam, ada yang mungkin ilmunya lebih tinggi dan ada yang pengetahuannya itu lebih sedikit. Nah, dengan adanya keberagaman itu tentu yang ilmunya lebih banyak membagikan ilmunya ke seorang yang wawasannya itu lebih sedikit. Analoginya seperti air tentu saja air itu akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Tidak mungkin air mengalir dari tempat yang rendah menuju tempat yang tinggi. Selanjutnya yang B itu anak manusia dalam kondisi perlu bantuan. Kita bisa lihat ya dari gambar tersebut jelas bahwa dari ia kecil menuju dewasa ataupun menuju sukses, ia tidak bisa memperolehnya sendiri. Ia perlu bantuan dari orang lain. Dan kita juga tahu bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial yang mana dia tidak bisa hidup sendiri. Biar bagaimanapun juga, sekuat-kuatnya manusia, ia juga perlu bantuan orang lain. Kemudian yang C, faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia dan aliran-aliran klasik pendidikan. Dalam hal ini ada 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Yang pertama itu faktor hereditas atau faktor keturunan. Kita tentu saja tahu ya bahwa kita itu membawa gen dari orang tua kita. Jadi semisal contohnya orang tua kita itu rambutnya keriting, kita juga berkemungkinan memiliki rambut yang keriting juga. Nah, di sini tapi dalam hal seperti pendidikan itu tidak dipastikan secara pasti bahwa anaknya itu akan sama seperti orang tuanya. Contoh sederhananya seperti ini. Semisal orang tuanya dua-duanya itu orang tua yang ya bisa dibilang mereka berpendidikan tinggi, mereka sama-sama berpendidikan ataupun orang yang alim. Belum tentu anak mereka ini juga baik seperti orang tuanya, karena seperti yang kita jumpai banyak kasus orang tuanya itu sama-sama baik dan beriman, tapi anaknya malah kelakuannya minim. Jadi faktor hereditas itu tidak dapat menjamin bagaimana nanti anaknya ini sama persis sama orang tuanya. Begitu juga sebaliknya, semisal ada orang tua yang mungkin minim dalam hal pengetahuan, tidak menutup kemungkinan bahwa anak mereka nanti bakal bisa jadi anak yang sukses dan memiliki dan lebih bermartabat sehingga dapat menjunjung nama orang tuanya tersebut. Faktor yang kedua itu faktor lingkungan. Kita sama-sama tahu ya bagaimana kita bergaul, dengan siapa kita bergaul tentu saja akan mempengaruhi perkembangan kita, akan mempengaruhi pola pikir kita, gaya hidup kita. Ya memang lingkungan ini juga tidak bisa dikategorikan berpengaruh secara keseluruhan, tapi biar bagaimanapun juga faktor lingkungan itu memiliki pengaruh meskipun tidak sepenuhnya, tapi ya karena kita hidup di lingkungan, mau tidak mau kita akan terbawa oleh apa yang selama ini sehari-harinya kita lakukan. Contoh kecilnya seperti ini, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang pintar padahal kita ini biasa saja, tentu lama-kelamaan kita akan terbawa rajin, kita akan terbawa pintar, karena setiap kali ada tugas mereka sudah mengerjakan dan kita belum, tentu saja kita akan kok saya belum sih, kalau dia bisa kenapa saya nggak bisa. Dan contoh lain juga seperti kita bergaul dengan mereka, terus kita lewat di dekat orang banyak, pasti banyak yang mengatakan anak pintar, rombongan anak pintar lewat, padahal dalam hal ini otak kita ya biasa-biasa saja, kita juga tidak pintar-pintar banget gitu. Begitu juga ketika kita mungkin anaknya pintar, kita rajin, tapi kita bergaul dengan orang yang malas, ya kita akan terbawa
lah dia aja belum, ya udahlah nyantai aja, pasti kita akan mau tidak mau secara tidak langsung kita juga berpikiran ya udahlah nanti aja, pasti seperti itu. Dan faktor yang ketiga itu faktor diri. Dari apapun faktor eksternal yang mempengaruhi kita secara positif, baik itu sebaik apapun faktor eksternalnya, kalau dari dalam diri kita ini tidak adanya motivasi untuk berkembang, tidak adanya motivasi yang tinggi untuk kita misal menempuh pendidikan, ya kita tidak akan bisa melakukannya, kita tidak akan bisa melewatinya. Karena inamal a'malu binniyat, setiap sesuatu perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau niat dalam diri kita udah kuat, kita udah kukuh, ya insya Allah semua itu akan berjalan, kita bisa melaluinya. Kalau ditanya faktor mana yang lebih berpengaruh, ya kita tidak bisa memutuskan faktor hereditas ini lebih berpengaruh atau faktor lingkungan yang lebih berpengaruh ataupun faktor diri yang lebih berpengaruh, karena baik faktor eksternal ataupun faktor internal itu sama-sama berpengaruh dan sama-sama sama-sama memberikan efek dalam proses perkembangan kita gitu. Dan selanjutnya aliran Pendidikan. Aliran yang pertama itu aliran empirisme. Nah, aliran empirisme ini menganggap bahwa faktor eksternal atau faktor lingkungan ini lebih berpengaruh dalam pendidikan. Yang kedua, aliran nativisme. Aliran ini merupakan lawan dari aliran empirisme, yang mana aliran ini menganggap bahwa faktor internal yang lebih berpengaruh dalam pendidikan. Dan yang ketiga, faktor naturalisme. Faktor naturalisme ini menganggap bahwa pendidikan itu tidak begitu penting, tidak begitu penting, dan lebih menganggap bahwa manusia itu lebih harus belajar dengan alam. Tetapi seiring berjalannya waktu, aliran naturalisme ini tidak terbukti. Bahkan semakin kesini justru pendidikan itu malah semakin penting. Dan aliran yang keempat itu aliran konvergensi. Aliran konvergensi ini menganggap bahwa anak yang lahir itu memiliki sisi positif dan sisi negatifnya masing-masing. Aliran konvergensi ini merupakan gabungan dari aliran empirisme dan nativisme. Aliran ini menganggap bahwa faktor internal dan faktor eksternal ini sama-sama penting. Dan aliran konvergensi inilah yang dianut banyak oleh masyarakat Indonesia. Karena aliran konvergensi ini sering disebut juga sebagai aliran yang... Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk semua, dan jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.